Alhamdulillah wassalatu wassalamu wal barakatuh ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita manfaatkan waktu sejenak antara ba'diyah salat isya dengan salatul tarawih, memanfaatkan momentum yang sangat utama di bulan Ramadan ini untuk memperhunus, mempertajam, mempersensitif keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang ingin Anda sampaikan dalam kuliah 7 menit atau kurang ini adalah dengan tema berjudul menggapai rahmat Allah. Jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, kata beliau alaihi salatu wassalam, lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Seorang dari kalian tidak akan selamat dengan sebab semata-mata amalannya. Mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, para sahabat kemudian menanyakan, ya Rasulullah, hatta anta? Wahai Rasulullah, ini berlaku untuk kami saja atau untuk Anda juga, wahai Rasulullah? Para sahabat kritis karena mereka tahu bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah, manusia pilihan Allah, bahkan sayyidu waladi Adam. Karena itu ditanyalah Rasulullah, Rasul, apakah kami saja yang begitu itu atau termasuk Anda? Rasul kemudian menjawab, kata beliau, hatta ana, demikian pula aku. Illa annallaha taghammadani birahmatin minhu wa fadlin. Hanya, kata Rasul, Allah memberikan jaminan kelebihan keutamaan padaku dengan adanya rahmat dan fadl, keutamaan. Para jamaah sekalian, Rasul mempunyai keistimewaan dari sisi rahmat dan keutamaan dari Allah yang Allah berikan, yang Allah istimewakan pada beliau. Karena itu bagaimana dengan kita? Ini yang harus, mumpung malam pertama, mari kita targetkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita selama bulan Ramadan ini rahmat yang Allah limpahkan untuk kita semua. Amin. Secara global, Ana akan sebutkan judul-judul tema yang itu sebetulnya merupakan hal yang mudah-mudahan kita semakin mencari bagaimana sebenarnya kita memperoleh rahmat Allah itu. Ada tidak kurang dari 34 sampai dengan 35 poin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar kita memperoleh rahmat Allah itu. Ana akan sebutkan poin-poinnya dan insya Allah kita coba sedikit sentuh di setiap malam bulan Ramadan. Lalu setiap kita bertekad, berakad kepada Allah dengan yang mana antum akan beli rahmat Allah itu. Mumpung bulan Ramadan, maka insya Allah kita cari, kita gali, kita bekerja sama, tolong menolong, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat itu untuk kita sekalian. Amin. Kalau ana ringkas biasa, ya, maka tersimpul pada 4 kata. Satu adalah terkait dengan akidah. 2 terkait dengan tazkiyah.
Tazkiyah berarti pensucian diri, pensucian jiwa. Ketiga, terkait dengan amal. Amalan nyata, konkret, harus kita nyatakan, harus kita kerjakan. Dan terakhir, manhaj. Pedoman hidup, sikap kita di dalam menyikapi Islam, menyikapi Allah, menyikapi Rasulullah, menyikapi al-Islam. Jadi kalau saya singkat, ini adalah dengan satu kata, namanya atam. Atam kalau dalam bahasa Arab artinya adalah lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah semakin memberikan kita sempurna, amin. Nah, ada beberapa judul, ya, Ana akan sebutkan saja karena ini adalah malam pertama. Nanti kita satu persatu sentuh di malam-malam yang akan datang. Satu, berpedoman kepada Al-Quran. Kedua, talabul ilmi. Ketiga, berpegang teguh kepada apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, berkaitan dengan akidah, adalah iman. Iman kepada Allah. Berikutnya, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan amal, jika kita ingin memperoleh rahmat Allah, harus berhijrah, harus berjihad fi sabilillah, harus beramal saleh, harus mau mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran, harus menunaikan zakat, harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, harus menegakkan salat, berdoa, beristighfar, qiyamul lail, salat tatawwu'. Dan terkait dengan tazkiyah, bagaimana agar jiwa kita, batin kita, pikiran kita bersih, maka harus diupayakan. Satu, harus bertakwa kepada Allah, harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah, harus yakin dengan ayat dan firman Allah, harus mengikuti atau ittiba kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus berbuat ihsan, harus mendamaikan dua saudara jika ada dua saudara kita yang bertikai, harus bertaubat, harus sabar, harus takut kepada Allah, dan bersikap penyayang terhadap sesama makhluk. Dan terakhir adalah duduk di masjid menunggu sholat berjamaah ditegakkan. Dan terakhir adalah berinfak, tentu fi sabilillah. Ya mas sekalian, itu judul-judul. Kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekian banyak pintu yang Allah tawarkan pada kita. Yang mana yang mau kita kerjakan? Mari kita sentuh. Kita tentu malam-malam terbatas, mungkin ada satu, ada dua setiap malam. Tetapi apa yang tadi saya sampaikan itu adalah simpulan. Untuk lebih yakin, lebih jelas bahwa itu memang harus demikian jika kita ingin memperoleh rahmat Allah, maka insya Allah kita bersama sedikit sentuh melalui kultum setelah sholat isya setiap malam. Jamaah sekalian, jangan lupa selalulah bermohon pada Allah agar Allah memberikan kemudahan pada kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita mudah memperoleh hidayah, memperoleh ketakwaan, dan selalu berada di jalan ketaatan pada bulan Ramadan khususnya, dan setelah Ramadan tentu menjadi hasilnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tentu hanya muqaddimah, jadi saya mau sampaikan judulnya saja. Nanti insya Allah kita sentuh satu persatu. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.